Guru ini, Doki, sangat cerdik. Ia menegur siswa yang sedang bermain game. Tapi siswa itu malah mengancamnya. Doki tersenyum dan berkata, 오늘은 수업하지 말고 다 같이 동영상 시청하자. 승태도 좋지? Seng Tae kembali ke tempat duduknya. Ia pikir Doki takut padanya. Namun, ketika ia melihat videonya, jantungnya berdebar lebih cepat. Video itu direkam diam-diam saat Seng Tae dan temannya membeli rokok. Doki jelas sedang mengancamnya. Doki memasang wajah bahagia. Ia merasa puas untuk menjadi guru kelas ini. Doki berpura-pura salah mengambil pesanan wali kelas Seng Tae dan memasukkan obat pencahar. Kemudian ia menyamar sebagai guru pengganti. Namun, meski sudah diancam Doki, Seng Tae tidak takut. Kali ini, ia menghentikan Dogi ketika membeli minum dan meminta Dogi membelikan rokok untuknya. Dogi dengan tulus menasihati mereka, tapi mereka malah mengolok-olok Dogi. Sebagai gantinya, aku akan mengambil ini, lalu mengambil uang dari dompet Doki. Doki kembali ke ruang guru. Ia mencari info tentang mereka dan menyadari, ketika orang tua mereka dipanggil ke sekolah, akan ada paman yang berbeda datang sebagai gantinya. Siapa paman-paman ini? Sepulang sekolah, Doki mengikuti Seng Tae ke klub malam. Seng Tae sedang bersama seorang gangster. Lalu ia memberi gangster itu uang yang diambilnya dari Doki. Doki pun mengerti. Seng Tae meminta para gangster berpura-pura sebagai pamannya. Dan uang itu untuk membayar para gangster. Untuk mendapatkan uang, Seng Tae mencari target untuk dirundung. Ia menggunakan trik lamanya untuk mendapatkan uang. Tapi Doki muncul dan menggagalkan rencana mereka. Seng Tae tidak tahan lagi. Ia memikirkan cara untuk balas dendam. Kali ini, ia menyuruh seseorang untuk memanggil Doki ke perpustakaan dan menaruh foto-foto seorang siswi di tas Doki. Sedangkan siswi itu disuruh menunggu di perpustakaan. Seng Tae mengancamnya agar menuruti perintahnya. Di perpustakaan, Doki tidak menemukan siapapun. Saat Doki tiba, siswi itu langsung keluar dan tiba-tiba berteriak hingga orang di sekitarnya terkejut. Ia mengatakan ada fotonya di dalam tas Doki, dan foto-foto itu adalah foto pribadi siswi itu. Doki melihat Seng Tae dan menyadari semuanya. Berita itu sampai pada kepala sekolah. Kepala sekolah pun memanggil Doki. Namun, foto yang tadinya ada di tas Dogi sekarang ditemukan di tas Seng Tae. Siswi itu pun mengubah pernyataannya. Ia bilang ia berteriak karena melihat serangga. Bagaimana Doki bisa mengetahui jebakan Seng Tae? Ternyata, sebelum pergi ke perpustakaan, ia meninggalkan klip dasi. Sebenarnya, klip dasi itu adalah kamera, dan rencana itu pun terekam. Rekan setimnya, Go Eng, melihat videonya. Ia pun memakai seragam dan masuk ke sekolah untuk memindahkan dokumennya. Kemudian, ia berbicara dengan siswi itu dan menyuruhnya untuk tidak melakukan itu lain kali. Kepala sekolah pun sangat marah pada Seng Tae, sehingga Seng Tae dihukum berat. Tapi Doki memiliki lebih banyak kartu lagi. Saat Seng Tae pergi ke sekolah, ada polisi yang menangkap penjual ganja. Polisi pun bertanya, siapa yang membeli ganja itu? Pria itu menunjuk Seng Tae dan teman-temannya. Mereka pun melarikan diri. Tapi polisi dan pria itu sebenarnya adalah rekan Doki. Seng Tae berlari ke gunung. Mereka menyadari rokok itu berbeda. Dengan cepat, mereka mengubur rokok itu. Tapi mereka sedang direkam oleh Doki. Doki menggunakan rekaman itu untuk mengancam Seng Tae. Di kelas, Doki berpura-pura salah memutar video. Seng Tae panik. Kali ini, mereka menghentikan Doki dan memintanya untuk tidak melapor pada polisi. Doki berpura-pura menyetujuinya. Sepulang sekolah, Seng Tae ingin menggali ganja itu. Tapi ganja itu sudah tak ada. Apa Doki mengambilnya? Mereka pun mencari di internet berapa tahun hukuman bagi pemakai ganja. Hasilnya membuat mereka takut. Bisa jadi 5 tahun. Jadi, mereka tidak berani lagi melawan Doki. Tapi Doki membuat banyak tuntutan untuk Seng Tae. Dan Seng Tae harus melakukan semuanya. Doki bahkan datang ke rumah Seng Tae. Seng Tae pun ketakutan. Apakah mereka akan dipenjara? Semua tergantung Doki. Ayah Doki dan Seng Tae sedang bermain permainan papan. Doki bilang, bandarnya tertangkap. Seng Tae, bandarnya tertangkap, aku kalah. Kata bandar mengejutkan Seng Tae. Kemudian, Doki masuk ke kamar Seng Tae. Tanpa ragu, ia berbaring dengan nyaman di kasur Seng Tae. Lalu, Doki meminta uang pada mereka. Ia meminta $5.000. Awalnya, mereka tidak mau. Tapi Doki mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Mau tak mau, mereka pun setuju. Tapi mereka minta waktu untuk mengumpulkan uang. Doki pun merasa puas. Setelah itu, Doki pergi menemui Jung Min. Doki menyuruhnya kembali ke sekolah karena tidak ada lagi yang akan merundungnya, dan ia akan mendapatkan ganti rugi. Kali ini, Doki hendak mengambil uang dari Seng Tae. Doki datang ke tempat yang diberi Seng Tae. Namun, ada banyak gangster di situ. Mereka tampak kuat dan menyeramkan. Tapi Doki mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Seng Tae berdiri ketakutan di sudut. Doki pun menendangnya. Teman Seng Tae yang melihat itu
langsung berlutut dan meminta ampun. Kemudian, mereka pergi ke kantor polisi untuk mengakui semuanya. Ternyata, Seng Tae masih hidup karena ada matras angin yang sudah disiapkan rekan Doki. Lalu mereka membawa Seng Tae ke toko roti. Dogi menyuruhnya memakan semua roti dan memberitahunya, roti yang kau makan akan dibayar oleh Jung Min, tapi yang tidak kau makan harus kau bayar sendiri. Tentu saja ia tidak bisa memakan semua roti yang ada di toko itu. Seng Tae pun mengatakan bahwa ia tak punya uang, tapi Doki telah mempersiapkan itu. Ia mengeluarkan kontrak paruh waktu. Jika Seng Tae harus bekerja setiap hari, maka ia bisa melunasi hutangnya sebelum wajib militer. Tapi jika ia kabur, maka Doki akan menggandakan utangnya 10 kali lipat. Seng Tae tidak akan berani menolak. Ia hanya terus makan. Setelah itu, Doki memberi Seng Tae. Dia memberi Sung Tae kue ulang tahun dan meminta dia untuk memakannya, karena ini adalah hari ulang tahun Sung Tae. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.